Militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone milik Iran yang mendekati kapal induk Amerika Serikat di Laut Arab. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan penembakan dilakukan untuk membela diri dan melindungi kapal induk serta personel di dalamnya. Tempur F-35J dari kapal induk USS Abraham Lincoln disebut menjadi pihak yang menjatuhkan drone jenis Shahed 139 tersebut. CENTCOM menjelaskan drone itu mendekati kapal induk secara agresif dengan niat yang tidak jelas, meski Amerika Serikat telah mengambil langkah deeskalasi di perairan internasional. Saat insiden terjadi, USS Abraham Lincoln diketahui berlayar sekitar 800 km dari pantai selatan Iran. Hingga kini pihak berwenang Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun kantor berita semi-resmi Iran Tasnim melaporkan bahwa komunikasi dengan sebuah drone di perairan internasional sempat terputus. Tasnim mengklaim drone tersebut telah berhasil mengirimkan data ke Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelum koneksi terputus. Saat ini penyidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab hilangnya komunikasi dengan drone tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran setelah sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengancam akan menyerang Teheran. Trump juga mendorong Iran untuk kembali berunding terkait program nuklir serta mengirimkan kapal induk ke kawasan yang sempat memicu kekhawatiran konfrontasi militer. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk melakukan negosiasi yang adil dan setara. Jatuhnya drone tersebut dinilai tidak memengaruhi rencana perundingan yang diperkirakan akan berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026 mendatang. Konsultasi masih dilakukan untuk menentukan lokasi pertemuan dengan Turki, Oman, dan sejumlah negara kawasan yang menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah. Perusahaan keamanan maritim Inggris melaporkan sebuah kapal tanker berbendera Amerika Serikat didekati kapal-kapal bersenjata Iran di Selat Hormuz pada Selasa 3 Februari 2026. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari menjelang rencana negosiasi kedua negara. Kapal tanker itu didekati 3 pasang perahu kecil bersenjata milik Korps Garda Revolusi Iran saat melintas sekitar 16 mil laut di utara pantai Oman. Melalui komunikasi radio, kapal-kapal tersebut memerintahkan kapten untuk mematikan mesin dan bersiap dinaiki. Namun, kapal tanker justru menambah kecepatan dan mempertahankan jalur pelayaran dengan penegasan bahwa kapal tidak memasuki perairan teritorial Iran. Kini kapal tanker tersebut berada di bawah pengawalan kapal perang Amerika Serikat yang dikonfirmasi Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM menyatakan 2 kapal IRGC dan sebuah drone Mohajer Iran mendekati Stena Imperatif dengan kecepatan tinggi dan mengancam akan merebut kapal. Juru bicara CENTCOM Kapten Tim Hawkins mengatakan kapal perusak USS McFaul segera merespon dan melakukan pengawalan dengan dukungan udara defensif dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Menurut Hawkins, situasi berhasil diredakan dan kapal tanker berbendera Amerika Serikat itu melanjutkan perjalanan dengan aman. Berdasarkan data, kapal Stena Imperatif masih menuju Bahrain dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Sitra pada 5 Februari. Sebelumnya, Badan Keamanan Maritim Inggris juga melaporkan adanya gangguan terhadap sebuah kapal di Selat Hormuz. Mereka menyatakan kapal tersebut dihubungi melalui radio oleh sebuah perahu kecil bersenjata, namun tetap melanjutkan perjalanan sesuai rute. Pihak berwenang saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengimbau seluruh kapal untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di Selat Hormuz. Di hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat juga mengonfirmasi penembakan sebuah drone Shahed 139 milik Iran yang terbang menuju kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan melanjutkan pembicaraan nuklir pada Jumat 6 Februari 2026 mendatang di Turki. Dalam perundingan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan. Menurutnya, kegagalan mencapai kesepakatan berpotensi memicu situasi berbahaya. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah besar kapal militer ke arah Iran. Lebih lanjut, kapal-kapal besar Angkatan Laut Amerika Serikat kini berada dalam posisi siaga, sembari Washington terus membuka jalur dialog dengan Teheran. Kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi akan menjadi hasil terbaik, namun memperingatkan konsekuensi serius jika perundingan gagal. Trump juga mengakui bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin kesepakatan dapat terwujud. Meski sebelumnya tidak menindaklanjuti ancaman intervensi militer, Trump terus menekan
Tehran agar bersedia memberikan konsesi terkait program nuklir. Dan lalu Trump menyatakan Iran menunjukkan keseriusan dalam pembicaraan. Sementara pejabat keamanan senior Iran, Ali Larijani, mengonfirmasi persiapan negosiasi sedang berlangsung. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan bertemu di Istanbul untuk menghidupkan kembali diplomasi terkait program nuklir Iran. Pertemuan ini juga bertujuan meredakan kekhawatiran akan pecahnya konflik regional yang lebih luas. Seorang diplomat regional menyebut perwakilan dari sejumlah negara kawasan termasuk Arab Saudi dan Mesir turut ambil bagian dalam proses pembicaraan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negerinya untuk melakukan negosiasi yang adil dan setara dengan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Ini menjadi kali pertama Iran menyetujui pembicaraan mengenai pengayaan program nuklirnya setelah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Perintah Pezeshkian muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman jelang dialog. Trump menyebut kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi akan menjadi hasil baik, namun memperingatkan konsekuensi serius jika perundingan gagal. Pezeshkian menegaskan Iran bersedia membuka jalur diplomasi, namun menetapkan sejumlah syarat sebelum negosiasi dimulai. Dalam unggahan di platform X pada Selasa 3 Februari 2026, Pezeshkian mengatakan telah menginstruksikan Menlunya Abbas Araghchi untuk melakukan negosiasi yang adil dan setara. Ia menekankan pembicaraan hanya dapat berlangsung dalam lingkungan yang bebas dari ancaman serta tuntutan yang dinilai tidak masuk akal. Pezeshkian juga menyatakan bahwa seluruh proses negosiasi akan dijalankan dalam kerangka kepentingan nasional Iran. Sementara itu Turki dilaporkan tengah melakukan upaya diplomasi di balik layar untuk memfasilitasi pertemuan kedua negara. Pembicaraan tersebut direncanakan berlangsung akhir pekan ini bertepatan dengan kunjungan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff ke kawasan. Meski demikian, pulang tercapainya kesepakatan masih belum pasti, mengingat Presiden Trump memasukkan program nuklir Iran sebagai tuntutan utama dalam setiap perundingan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons soal rencana dialog antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu meminta agar utusan Amerika Serikat bersikap skeptis terhadap Teheran dalam perundingan nuklir. Diketahui Netanyahu bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff pada Selasa 3 Februari 2026. Intelijen Israel David Barnea, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan Komandan Militer Eyal Zamir turut hadir dalam pertemuan. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Israel menyebut jika Iran telah berulang kali mengingkari janji. Oleh karena itu, Netanyahu kemudian menuding Iran tak bisa dipercaya. Diketahui Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan melanjutkan pembicaraan nuklir pada Jumat 6 Februari 2026 di Turki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan 3 syarat utama untuk dimulainya kembali pembicaraan nuklir dengan Teheran. Syarat tersebut mencakup penghentian total pengayaan uranium di Iran, pembatasan program rudal balistik, dan berhenti mendukung kelompok proksi di kawasan. Iran selama ini menilai ketiga tuntutan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara yang tidak dapat diterima. Namun para pemimpin ulama di Teheran justru memandang program rudal balistik sebagai hambatan terbesar dalam perundingan. Amerika Serikat menembak jatuh pesawat tak berawak Iran di Laut Arab pada Selasa 3 Februari 2026. Tindakan ini mengguncang rencana dialog antara kedua negara. Iran mengancam menarik diri dari pembicaraan nuklir bersama Amerika Serikat setelah senjatanya diserang. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan dengan Iran terus berlanjut. Hal ini dilakukan untuk meredakan ketegangan di Teluk. Trump mengatakan bahwa Washington sedang bernegosiasi dengan Iran saat ini. Akan tetapi, ia menolak untuk mengatakan di mana pembicaraan itu berlangsung. Lebih lanjut, Trump menyebut meski pembicaraan telah selesai dilakukan, namun Iran masih ingin melakukan sesuatu. Trump pun menunggu hal apa yang akan dilakukan Iran ke depannya. Diketahui militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone milik Iran yang mendekati kapal induk Amerika Serikat di Laut Arab. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan penembakan dilakukan untuk membela diri dan melindungi kapal induk serta personel di dalamnya. Jet tempur F-35C dari kapal induk USS Abraham Lincoln disebut menjadi pihak yang menjatuhkan drone jenis Shahed 139 tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.